Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka. Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil. Satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu, Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Linda pun, ya, yang saya tanya, yang aku Linda, yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Ketika kita akan live, diganggu agar kita tidak bisa membukakan apa yang saya ceritakan. Jadi ada yang bilang di situ kalau saya ini seorang intel, saya rakyat biasa. Banyak sekali yang positif, ada juga yang nyangkut, ada yang negatif. Ya, bilang kalau kita sok tahu. Nah, mengenai kasus Vina itu, kalau menurut saya, Vina dan Eki sebagai korban dari bandar. Karena orang tuanya juga menutup kasus itu tidak diperpanjang karena takut ada sesuatu yang akan terbongkar. Mana itu Rudiana? Bunyi nggak? Selama kasus ini mencuat, kemana rimbanya? Kalau nggak salah, pada tahun 2016 lalu, seorang Teddy Minahasa itu masih aktif kayaknya. Coba panggil kembali. Cobalah panggil kembali. Kalau nggak salah nih ya, kalau salah tolong dikoreksi. Pada tahun 2016 lalu, ketika kasus Vina itu mencuat, sepertinya Teddy Minahasa masih menjabat. Sepertinya, kalau enggak coba tanya sama Sambo. Sambo punya catatan buku kok ya. Sambo ada sisi baiknya. Kalau dia kena hukuman DOR, maka akan dibaca memori catatan di buku tersebut, maka melibatkan banyak jenderal. Iya tah, dari judi online dan bisnis sebu-sebu. Ya, jadi itulah. Setahu saya, seingat saya, pada saat kasus itu mencuat, seorang Rudiana melakukan penangkapan bandar narkoba pada waktu itu. Seorang Teddy Minahasa itu masih aktif kayaknya. Coba sentil-sentil tuh Teddy Minahasa ya. Salam waras. Dan waktu itu Pak Tito Karnavian juga masih menjabat. Iya tang? Ya, masih sering olahraga kan Pak keliling Monas pada waktu itu. Nyo, jangan tertipu dengan saksi-saksi, apalagi sumpah-sumpahan macam Suginur itu. Apalagi orang yang panggil-panggil jin itu, panggil ini. Cahayanya mana yang masuk ke tubuh manusia itu? Kalau memang benar jin kok dipercaya, bisa nyamar siapa aja. Bisa nyamar yang namanya gentong. Bisa menyamar jadi babon. Bahkan bisa menyamar jadi kelinci. Betul nggak? Nah, salam waras. Mudah-mudahan Pak Teddy Minahasa mendengarkan ini. Mudah-mudahan Pak Tito Karnavian kala itu masih menjabat mendengarkan ini. Dari pemilu aja peranan penting seorang Bapak Tito Karnavian buat presiden. Dia pelindung segala jabatan di negara kita. Ingat, ketika Tito Karnavian juga soal korupsi besar di zamannya SBY, buku KPK pun bisa hilang, 2 lembar diganti. Jadi begitu ya bro. Semoga ada yang komen-komen itu di konten saya itu melek. Semoga orang yang saya sindir-sindir itu membuka pertanyaan saya. Ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang yaitu Bambang, teman-teman dari Dai Bahtiar, tiba-tiba datang ke Mabes Polri? Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil,
Satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu Ibtu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes ABRI. Ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes ABRI itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapa? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah satu, kedua mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan sebuah lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya drakor kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi? Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Saya